Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu dosen, mata kuliah Sistem dan Metode Penambangan. Perkenalkan, nama saya Chandra Sama Alfarisi dengan NIM 073022000003 dari Program Studi Pertambangan Universitas Trisakti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Sistem dan Metode Penambangan dari PowerPoint dan juga dari makalah yang sudah saya buat. Bab pertama atau bab 1, metode dan sistem penambangan. Metode penambangan merupakan aturan utama dari proses pengeksploitasian bahan galian atau mineral yang akan ditambang. Pemilihan metode tambang disesuaikan dengan karakteristik endapan mineral yang ditambang, memastikan semuanya dalam batas aman, baik secara ekonomi dan teknologi, untuk mencapai ongkos yang rendah dan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Metode penambangan itu sendiri terdapat ada 3, yaitu tambang terbuka atau surface mining, yang kedua ada tambang bawah tanah atau underground mining, dan tambang bawah air yang biasa disebut underwater mining. Menurut Hartman, pada tahun 2002, terdapat faktor pemilihan metode penambangan yang berdasarkan atas karakteristik endapan, kondisi geologi dan hidrogeologi, sifat geoteknik, endapan dan batuan, teknologi, lingkungan, dan juga ekonomi. Sistem penambangan adalah proses yang digunakan untuk mengekstraksi sumber daya alam dari bumi, seperti mineral, logam, batu bara, gas alam, dan minyak bumi, bergantung pada jenis sumber daya dan kondisi geologis yang berada di lokasi tersebut. Untuk sistem penambangan pada tambang terbuka ada 4, yaitu open pit, atau biasa disebut juga dengan open cut, open cast, atau open mine. Lalu ada quarry, lalu ada strip mine, dan juga ada alluvial mine. Untuk sistem penambangan pada tambang bawah sendiri, yaitu ada unsupported method, supported method, caving method, dan juga coal mining method. Untuk sistem penambangan pada tambang bawah air, ada 2, yaitu dredging dan alluvial mine. Bab 2, tambang terbuka surface mining. Di sini saya mengambil contoh PT Freeport Indonesia karena mereka melakukan penambangan secara terbuka, lalu mereka beralih menuju tambang bawah tanah. PT Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang termuka di dunia. PT Freeport Indonesia melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. PT Freeport Indonesia melakukan ekspedisi Kartens pertamanya pada tahun 1936 yang merupakan kelompok luar pertama yang mencapai Gunung Gaster Jayawijaya dan menemukan iceberg. Setelah tambang iceberg berproduksi kurang lebih 9 tahun, ditemukan Grasberg yang hanya berjarak 1 km dari iceberg. Iceberg dan Grasberg melakukan produksi pada tahun 1973 hingga tahun 2004, dan kedua tambang ini menggunakan metode yang sama, yaitu tambang terbuka atau surface mining dengan sistem operasi open pit. Metode dan sistem ini digunakan karena bahan atau endapan yang akan kita ambil, yaitu berupa biji, dan juga proses pengambilan endapannya itu dari dataran yang datar menuju ke bawah, menuju mendekati endapan yang akan kita ambil. Metode ini digunakan karena penambangan ini cocok untuk memperoleh badan biji ore yang dekat dengan permukaan tanah, serta dalam pengolahan bahan galian melalui tahapan pengoboran, peledakan, pemilahan, pengangkutan, penggerusan biji, dan juga reklamasi. Pada tambang terbuka, peralatan utama yang digunakan berupa blast hole drill, electric shovel, dan dump truck untuk menambang bahan tambang. Bahan tambang yang dimaksud termasuk juga diklasifikasikan batuan biji dan batuan penutup tergantung dari nilai ekonomis bahan tersebut. Hingga tahun 1980 saja, tambang terbuka iceberg telah menghasilkan 23 juta ton biji. Biji sebanyak itu menghasilkan 520.000 ton tembaga, 6 juta ons perak, dan 463.000 ons emas. Dan Grasberg hingga tahun 2006 produksinya adalah 610.800 ton tembaga, 58.474,352 gram emas, dan
174.458.971 gram perak. Di sini terdapat foto dari iceberg dan juga proses penambangan di Grasberg. Lalu ada bab 3 yaitu tambang bawah tanah underground mining yang merupakan milik dari PT Freeport Indonesia juga. PT Freeport Indonesia mengembangkan tambang bawah tanah underground mining sejak tahun 2004 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Terdapat 2 blok tambang bawah tanah Freeport yang menjadi andalan saat ini, yaitu Deep Ozone dan Big Gosan. PT Freeport Indonesia mengembangkan tambang ini menggunakan metode tambang bawah tanah underground mining dengan menggunakan sistem block caving. Menurut PT Freeport Indonesia, penambangan menggunakan sistem block caving merupakan cara penambangan bawah tanah yang efisien, di mana sumber daya yang tinggi untuk penambangan, di mana blok-blok besar atau biji akan dipotong dari bawah sehingga biji atau ore tersebut runtuh akibat gaya beratnya sendiri. Setelah runtuh, biji atau ore akan diangkut menuju alat penghancur, crusher, dan diangkut oleh load haul dump menuju belt conveyor untuk biji dikirim ke pabrik pengolahan atau bil. Di sini ada gambar proses penambangan bawah tanah menggunakan sistem block caving. Sejauh ini, tambang bawah tanah Deep Ozone atau DOZ memproduksi hingga 50.000 ton per hari. Dan PT Freeport Indonesia mengantisipasi untuk peningkatan produksi hingga 80.000 ton per hari. PT Freeport Indonesia juga membangun smelter untuk pengolahan tembaga dan emas, melihat kebutuhan pasar yang masih besar terhadap kebutuhan tembaga, emas, dan juga perak. PT Freeport Indonesia telah mengimplementasikan good mining practice dalam melakukan penambangan, di mana PT Freeport Indonesia mengadopsi ketujuh aspek dari good mining practice, yaitu penerapan teknologi penambangan yang tepat, peduli lingkungan, peduli K3, penerapan prinsip konservasi, punya nilai tambah, pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar, optimalisasi pemanfaatan logam dan mineral bagi masyarakat, dan standarisasi pertambangan. Di sini ada gambar proses penambangan underground mining atau tambang bawah tanah dan juga berupa cave atau berupa terowongan untuk menuju tambang bawah tanah. Di sini terdapat terowongan bernama Ali Budiarjo. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang terbuka di dunia. PT Freeport Indonesia melakukan metode penambangan secara terbuka surface mining dengan sistem open pit pada tambang iceberg dan Grasberg, dan beralih menuju metode penambangan bawah tanah underground mining dengan sistem block caving pada Deep Ozone atau DOZ dan Deep Mills Level Zone atau DMLZ. Pemilihan metode dan sistem tambang disesuaikan dengan keefisienan dan proses pengambilan sumber daya alam itu sendiri. Terima kasih, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.